Ya, masih sangat worth it menurut saya ya. Saya terinspirasi dari satu teman saya yang mungkin saya sebutkan aja namanya karena ceritanya bagus nih Pak. Pak Alex P. Chandra, beliau adalah yang punya salah satu BPR di Bali gitu. Sangat ngefans sama Pak Yahya dan beliin terus saham BCA, ngefans sama Pak Yahya dan Bu Vera. Katanya ini mau cita-citanya pengen supaya saham BCA-nya tuh sama kayak Bu Vera atau Pak Yahya gitu. Jadi beliau cerita beli terus, beli terus. Tapi ada suatu ketika dijual. Kenapa? Karena waktu itu menganggap valuasinya sudah terlalu mahal. Ternyata masih naik terus sampai bisa berlipat-lipat. Sehingga di sini saya berpikir bahwa tidak ada kata terlambat ya, dan saya melihat bahwa kemarin itu investor asing banyak keluar dari Indonesia di bulan Oktober karena kekhawatiran suku bunga akan naik lagi. The Fed waktu itu diperkirakan akan menaikkan suku bunga sampai Januari 2024. Tapi ternyata The Fed nggak naikin suku bunga di November kemarin, ya di tanggal 2 kemarin, dan itu jadi satu katalis yang sangat positif sekali. Sehingga saya melihat harga saham BCA yang kemarin sempat turun sampai level 8.600 pada 1 November, itu sudah menjadi bottom di 2023 dan susah untuk turun sampai ke level itu lagi. Kalaupun ada sedikit koreksi atau turun ke level 8.800 atau 8.850 itu sudah cukup murah. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau beli ya sekarang-sekarang ini benar-benar valuasinya pas lagi ada sedikit diskon di standar deviasi plus 1 gitu. Nah, jadi masih belum terlambat, masih ada ruang atau upside untuk bisa naik, apalagi kita melihat proyeksi untuk perbankan besar ya, perbankan besar terutama untuk BCA ini masih akan sangat bagus sekali ke depan. Kenapa? Karena untuk beban dari bunga sendiri tidak terlalu besar. Hal ini sangat berbeda dengan, maaf ya kalau saya ini secara analisis secara objektif gitu, saya melihatnya untuk perbankan-perbankan digital yang mereka jor-joran secara bunga gitu. Jadi itu bebannya itu sangat luar biasa sekali, dan menurut saya kalau buat investasi jangka panjang di situ sangat beresiko. Jadi bukan sekedar sektor perbankan, tapi kita harus memang pilih-pilih mana yang benar-benar kuat. Jadi perbankan besar seperti BCA ini dibandingkan dengan perbankan digital itu akan sangat berbeda sekali. Gitu Pak Aldo. Nah, ngomong-ngomong digital ya, kan beberapa waktu lalu pas COVID memang bank digital saham-sahamnya juga trending very hot. Tapi at the same time kita juga pengen tahu sih positioning daripada BCA dengan digitalisasi ini tuh seperti apa, Pak Yahya dan Bu Vera. Karena kalau ngeliatin dari laporan keuangan kan sebenarnya secara OPEX ada yang naik tuh Pak. Itu kelihatannya kalau saya dissect more, basically ada penambahan salary expense daripada ini ya Pak, spending on IT Pak. Mungkin kalau Pak Yahya bisa bantu elaborate dan jelaskan strategi digital daripada Bank BCA sendiri gimana Pak? Thank you. Tadi agak hilang Pak Aldo, tapi gini, saya mau gambarkan bank digital pada umumnya ya. Kalau kita lihat seperti di Korea ya, ada namanya Kakao Bank. Mereka tuh bank digital, full digital, sangat sukses, sudah profitable. Ya, kenapa? Kalau kita kupas. Pertama, mereka menguasai seluruh platform e-commerce. Model ala Tokped, GoPay mereka punya, model tiket.com mereka punya, mereka ada platform chatting namanya Kakao Chat, kemudian ada taksinya, ada pokoknya semua yang bentuk platform e-commerce dia punya. Nah, kemudian seluruh paymentnya itu dilakukan dengan Kakao Pay seperti e-wallet ya. Nah, itu pertama kehebatan mereka. Mereka menguasai. Di Indonesia belum ada bank digital yang mempunyai seluruh platform seperti Kakao Bank. Kedua, bank-bank konvensional seperti Wuri Bank, Hana Bank, Korean bank lah semuanya. Itu bank-bank besar, mereka merasa cukup dengan bisnis korporasi, komersial, SME. Sehingga mereka nggak terlalu deeply masuk kepada individual digital banking. Beda di Indonesia, namanya BCA, Mandiri, BNI, CIMB, dan beberapa bank komersial lain, itu
ikut terjun dan sangat agresif di digital. Nah, seperti BCA. Sebenarnya BCA sudah 99,6% seluruh transaksi kita itu di luar cabang. Hanya 0,4% yang di cabang. Ya, berarti sebenarnya sudah digital bank. Tapi kenapa kita masih perlu bank digital BCA? Karena ada niche market. Ada suatu certain market yang milenial yang menginginkan adanya suatu hal-hal khusus. Ya, maka itu kita punya bank nasabah kita dari yang 18 tahun sampai umur 95, 100 tahun ada. Jadi bisa kita fokus untuk teman-teman milenial ini kan, karena kita harus melayani seluruh nasabah kita yang ada. Bahkan saya pernah ke Bengkulu ya, ketemu salah ada, Pak, tolong SMS banking jangan dimatikan. SMS banking. Jujur aja, saya udah lupa loh cara pakai SMS banking. Ini diminta, jangan dimatikan. Waktu saya cek, iya ternyata masih ribuan yang pakai SMS banking. Jadi kan sesuatu hal yang kadang-kadang kita nggak percaya, tapi ternyata banyak nasabah yang senang dengan mobile banking, BCA, M-Banking. Ya, jadi kita sekarang di M-Banking kalau nggak salah sudah 26 juta lebih yang memiliki M-Banking. Nah, MyBCA kita sudah launch, tetapi kita juga tidak paksa. Betul-betul sukarela kita promo, mungkin baru 2 juta saat ini. Ya, artinya banyak sekali nasabah yang nggak seneng sebenarnya pindah-pindah. Mereka udah nyaman, udah suka, nggak mau pindah-pindah lagi platform gitu kan. Karena mereka merasa saya yang punya uang, kenapa saya mau jadi susah belajar lagi gitu. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan. Jangan karena kita berbangga-bangga diri, oh ini hebat nih platform baru kita gitu ya. Tetapi kita ada MyBCA, tapi sukarela. Silakan mau make, mau coba. Kalau merasa banyak keuntungan, tentu mereka akan pakai gitu kan. Tapi nggak harus seluruh nasabah pindah rumah semua gitu kan. Jadi itu filosofi kita gitu. Contoh internet banking, itu kan ada hard token. Kita anggap, wah merepotkan nih hard token. Tapi ternyata banyak nasabah yang mengatakan, biarpun handphone saya dihack, kalau saya ada hard token, duit saya aman katanya. Nggak mungkin dijebol, karena tokennya ada di saya. Ya benar juga, jadi banyak versi lah Pak. Jadi memang mau nggak mau, kita kalau mau user friendly, customer focus, ya apa maunya customer kita ikutin. Bukan maunya kita, lalu Anda ikut kita. Kan beda. Nah ini approach kita gitu. Kita sifatnya customer focus, jadi apa mau customer kita ladenin. Gitu Pak kira-kira. Itu filosofi kita di digital bank. Senantiasa di sisi Anda ya Pak Yahya. Iya betul. Benar-benar live up the words. Oke. Nah, mungkin kalau boleh ngobrol sebagai investor BCA, apalagi sih yang diharapkan dividen Pak 2023 ini, given the performance itu has been very stellar. Itu ekspektasi dividen kita sebagai investor apa tuh Pak kalau boleh dikasih kisi-kisi dan bocorannya? Mungkin juga dari Miss Ellen, teman member-membernya juga menanti-nanti nih. Ya, memang begini. Kita memang pernah janji bahwa absolute dividen itu harus selalu positif. Dan bahkan dalam realisasi, kita lihat dividen payout kita terus meningkat dari 40-an% sampai terakhir 62%. Ya, karena memang kita public company, saya nggak boleh mendahului rules ya untuk pengumuman berapa. Tetapi kalau lihat tren, mungkin para investor sudah membaca trennya bagaimana. Dan kita adalah salah satu bank yang very konsisten memberikan interim dividen. Nah, ini juga salah satu rahasia ya, kenapa saham BCA bisa naik terus. Karena gini, banyak investor kita itu long term investor. Asuransi dari dana pensiun ya, di luar negeri, duit-duit universitas ya. Mereka itu ada long term holder, tidak sell and buy. Nah, long term holder bagaimanapun mereka nggak bisa hanya berharap capital gain. Mereka perlu cash flow. Nah, kita rajin memberikan interim dan sehingga suatu cash flow yang mereka nikmati, bukan hanya mengharap capital gain yang ya naik terus gitu kan di buku saja.
Tapi ini benar-benar cash dia dapat tiap tahun 2 kali dia dapat dari interim dividend dan final dividend. Nah ini salah satu yang menarik bagi long term investor. Sebab itu mereka buy and hold, bukan buy and sell. Nah sebab itu dampaknya sisanya di market itu makin sedikit yang untuk jangka panjang. Itu kelihatannya. Jadi ini kan hukum supply and demand. Kalau banyak yang untuk long term, maka yang beredar itu makin sedikit jumlahnya. Nah itu terjadilah supply and demand short. Begitu ada short daripada supply-nya, demand-nya lebih tinggi, harganya naik. Maka itu tadi dibicarakan naik terus sahamnya. Kira-kira begitu tuh. Kurang lebih ya. Salah satu faktor yang saya lihat kenapa para investor suka dan menyenangi, terutama yang long term holder daripada investor. Dan satu lagi saya kalau boleh tambahkan, Ya. Teman-teman boleh lihat ya, kalau modal yang diberikan ke BCA, Rp1 return on equity istilahnya, 9 bulan itu 23,5%. Kalau uangnya tidak dibagikan ke dividen, itu terus dikelola di BCA menjadi modalnya. Return on equity aja 23,5%. Mau cari, nggak gampang cari investasi yang dalam setahun dapat return 23,5%. Katakan payout ratio-nya sama dengan tahun lalu, 62%. Itu artinya Rp1 yang ditanamkan di BCA, itu return-nya kalau 62% saya hitung dengan cepat aja itu udah 14,7%. Jadi inilah kualitas daripada kinerja satu perusahaan dengan yang lain. Jadi return on equity itu gampang lihatnya. Jadi BCA itu 23,5% untuk 9 bulan. Nah, Miss Ellen bisa nambahin nih, karena Miss Ellen yang suka biasa liatin metrik-metrik daripada laporan keuangan juga kan, bisa kasih tips? Iya, kalau saya sih ngelihatnya lebih ke kondisi makro ya, dengan mulai tidak dinaikannya suku bunga ini, suku bunga di Amerika terutama, dan mulai stabilnya, mungkin sedikit saya bisa share ke teman-teman semuanya, mau share chart sedikit. Nah, ini di sini ada chart US dollar yang sering kali impact banget ke IHSG dan pastinya ke saham big banks juga, ke BCA. Ini kemarin sempat naik lumayan tinggi, dan ketika naik tinggi di sini inilah terjadi koreksi dari IHSG dan saham-saham big banks pastinya yang ngedrive pergerakan IHSG. Nah, sekarang dengan pattern seperti ini, what to expect, kita melihat pergerakan US dollar itu dia sudah mulai terbatas kenaikannya. Ini naik 3 hari aja candle-nya sudah mengecil. Perkiraan mentok tuh hanya sampai 15.700 dan mungkin bisa jadi di bawah itu. Nah, saya melihat ini rupiah akan mulai menguat dan US dollar-nya mulai melemah. Sehingga di sini merupakan satu awal yang bagus buat saham-saham perbankan dan buat IHSG yang memang gerakannya kebalikannya gitu. Jadi benar-benar kebalikannya. Nah, ini kemarin ketika US dollar-nya menguat, ini BCA agak-agak turun ya, tapi tetap ada fluktuasi di sini. Dan di sini ketika US dollar-nya sudah mulai melemah, ini saham mulai menguat. Ini pattern-nya nanti akan kebalikan. Beberapa hari dia naik lagi US dollar sehingga saham big banks turun, BCA turun, ini nanti akan patternnya begini. Nah, jadi itu yang saya perhatikan. Kemudian satu hal lagi yang sering kali kita lihat dari indikator makro yaitu US 10 years bond yield yang waktu itu juga sempat naik luar biasa karena kekhawatiran tentang suku bunga. Dan sekarang untuk tren dari US 10 years bond yield-nya itu sudah mulai memasuki tren turun. Nah, jadi perkiraan US 10 years bond yield ini bisa turun sampai ke level 4,3 sampai ke 4,35%-an di bulan November dan Desember ini. Dan ini satu hal yang sangat bagus sekali untuk pasar saham. Dan bukan tidak mungkin investor asing akan kembali ke Indonesia. Dan kalau investor asing masuk lagi ke Indonesia karena melihat semuanya sudah mulai lebih baik, secara makro, baik secara global maupun dari dalam negeri juga sudah lebih baik, maka pasti yang diburu adalah big banks dulu dan pastinya BCA di sini menjadi pilihan utama. Kita juga melihat pemilu seperti yang tadi ada disebut oleh Bu Vera,
bahwa dengan adanya pemilu ini akan meningkatkan government spending yang juga akan meningkatkan untuk belanja domestik ya. Jadi kita ngelihatnya di sini tidak hanya big bank saja, tapi berbagai sektor juga akan bergerak, termasuk sektor consumer good dan media. Dan kalau berbagai sektor bergerak, ini uang muter, pastinya butuh bank juga. Dan yang diuntungkan juga big banks juga salah satunya. Karena beban dari, kembali lagi, kenapa big banks bukan perusahaan bank digital? Karena beban bunganya juga tidak berat, dan secara fundamental memang sudah kuat. Yang saya tidak perlu tambahkan lagi, tadi saya dengar sudah sangat lengkap dari Pak Yahya dan Ibu Vera gitu. Jadi bukan cuman valuasi dari perbankan besar atau Bank BCA yang saat ini sedang ada diskon, tapi saya sangat excited melihat kondisi makro di mana indikator-indikator makro ini sudah menunjukkan satu tanda-tanda perbaikan. Nah, bagaimana dengan kondisi perang di Israel dan Palestina yang akan memicu mungkin pergerakan harga komoditas? Saya sih berharapnya sebenarnya semuanya akan berjalan dengan baik-baik dan lebih damai dimanapun berada, termasuk juga di Indonesia yang jelang pemilu, jika ada satu kestabilan geopolitik dan juga secara nasional, ini pastinya perekonomian juga akan tumbuh dengan lebih baik. Nah, jikapun ada lonjakan harga komoditas, saat ini belum. Tapi jika terjadi satu boikot atau satu larangan ekspor impor seperti yang terjadi pada Rusia Ukraina waktu itu, kalaupun terjadi larangan seperti itu sektor komoditas akan melaju, terutama komoditas energi. Indonesia juga akan menjadi satu negara yang diuntungkan dari naiknya harga komoditas itu. Ketika uang berputar, siapa lagi yang diuntungkan kalau bukan perbankan gitu. Dan BCA jadi pilihan utamanya. Ya, silakan Pak Aldo. Thank you Miss Ellen untuk paparannya dan tips-tips investasi. Tadi angka-angka makronya juga sudah di-share, dari mulai rupiah, mulai dari government yield, dari saham technical chart daripada saham BCA. Saya rasa itu sangat insightful dan ngasih banyak pandangan ya ke teman-teman sekalian. Jadi bagaimana bisa melihat positioning BBCA sebagai perusahaan dan bisa kita manfaatkan juga sebagai instrumen investasi. Pukul sudah menunjukkan, waktu sudah menunjukkan pukul 9:06. Sebenarnya makin seru nih kalau makin malam kita lanjutkan diskusinya. Cuman for the interest of time, aku rasa diskusi kali ini, IG Live kali ini sudah cukup. Terima kasih banyak dari Pak Yahya, Bu Vera, dan Miss Ellen. Mungkin kalau ada closing remarks dari Pak Yahya, gimana ke depan dan anything on BCA, Pak? Ya, sebenarnya kalau ke depan kita betul kita juga menghargai tahun politik, ya kita harapkan semua itu berjalan dengan baik. Jadi memang pada saat-saat ini kadang-kadang kita menemukan saat-saat timing yang baik untuk membeli saham. Kalau ada sedikit goyangan, nah, tapi kita tahu fundamental jangka panjang kita masih bagus. Jadi itu kesempatan seperti yang tadi Miss Ellen sampaikan ya. Jadi harus ada persediaan pelor terus standby untuk masuk kepada investment yang bagus pada saat yang tepat. Itu aja menurut saya dari saya. Terima kasih. Dari Ibu Vera? Cukup ya, saya rasa cukup sih. Dari Miss Ellen? Investasi itu jangan nunggu uang banyak. Justru ketika uang masih, anggapan setiap orang kan uang aku kurang dibandingkan yang lain gitu ya, tetap harus mulai. Dan bahkan anak-anak mulai dibukain mungkin akun dari orang tuanya untuk mulai investasi, dan pastinya mulai dari yang paling fundamentalnya bagus, paling diburu oleh investor asing, paling rajin bagi dividen, paling aman buat pemula dari BCA dulu. Jadi bertahaplah mulai belajar nabung saham. Karena kalau anak diajarin nabung saham, sahamnya rugi-rugi, pengalaman saya pernah ajarin anak begitu, dulunya excited, tapi rugi deh, jadi males deh, mama nggak mau lagi, karena uangnya jadi berkurang. Maka dari itu saya kapok, udahlah kalau anak kecil, dia nggak bisa ngamatin sambil sekolah, ya udah BCA aja nabung sahamnya. Jadi jangan takut memulai, mulailah dari yang kecil dan dari yang aman dulu.
Jadi yuk nabung saham, start small, bisnis model. Dan sahamnya BCA. Bisnis modelnya harus solid seperti BCA, long term growth, dan harus berorientasi jangka panjang. Dan juga yang tadi Bu Vera selalu bilang, ROI-nya 23%, hampir 24%. Kalau kita bandingin sama deposito gitu ya Bu, maaf nih Pak Yahya, tapi kalau kita bandingin sama deposito, saham BCA ini sebenarnya lebih rewarding. Boleh nambah dikit Pak? Boleh, silakan misalnya. Deposito harus punya dong teman-teman, tabungan. Kenapa? Karena beda fungsi. Deposito dan tabungan itu buat saya seperti ya uang yang menurut saya harus ada ketika dibutuhkan. Jadi kita butuh cash, butuh likuiditas juga. Di dalam investasi ada untuk yang pemain bertahan, ada yang untuk bertumbuhnya, gitu kira-kira. Oke, semua kita kembalikan ke risk appetite masing-masing ke teman semua.